Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan proposal penelitian yang telah kami buat. Berikut adalah judul dari proposal penelitian kami. Pembuatan biodiesel dari limbah minyak goreng bekas restoran cepat saji dengan cara transesterifikasi dan esterifikasi. Anggota kelompok. Berikut adalah anggota dari kelompok 9. Di sini ada 2 orang anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ihsan Ramadan dengan NIM 03031382025099. Berikutnya Sultan Fatir Frawara dengan NIM 03031182025018. Berikutnya adalah latar belakang. Pembuatan makanan tidak terlepas dari penggunaan minyak goreng untuk memasak, terutama pembuatan makanannya melakukan proses penggorengan. Hal ini tentunya akan memiliki dampak pada lingkungan. Berikut adalah dampaknya pada lingkungan. 1. Menutupi hewan, tumbuhan dengan minyak, sehingga membuat mereka sulit untuk menghisap oksigen. Yang kedua, menjadi racun dan membuat produk yang bersifat beracun. Yang ketiga, memampatkan aliran jika menumpuk. Yang keempat, akan terbakar jika terdapat sumber panas. Yang kelima, menghasilkan produk yang tetap ada di lingkungan selama bertahun-tahun. Oleh sebab dari dampak-dampak inilah dilakukan penelitian terkait cara untuk memanfaatkan limbah minyak goreng menjadi bahan yang lebih berguna lagi. Di sini kami mencoba untuk meneliti bagaimana limbah minyak goreng bekas ini menjadi bahan baku untuk pembuatan biodiesel. Rumusan masalah. Di sini kelompok kami menyoroti dua masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mengatasi lencengnya hasil produksi jika kandungan minyak goreng bekasnya akan berbeda-beda pada setiap proses. Yang kedua, apakah biodiesel hasil dari proses minyak goreng bekas cocok digunakan untuk mesin diesel tanpa merusak mesinnya? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kami ini yang pertama, mencari cara untuk mengatasi lencengnya hasil-hasil produksi jika kandungan minyak goreng bekasnya akan berbeda-beda pada setiap proses. Yang kedua, mencari tahu apakah biodiesel hasil dari proses minyak goreng bekas cocok digunakan untuk mesin diesel tanpa merusak mesinnya. Manfaat penelitian. Ada 2 manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ialah mencegah dampak lingkungan dari minyak goreng bekas yang dibuang ke lingkungan. Yang kedua, menghasilkan bahan bakar yang berguna dari limbah yang cukup berbahaya. Hipotesa. Di sini kelompok kami mengemukakan 3 hipotesa. Yang pertama, diperlukan filtrasi pada proses pembuatan biodiesel. Yang kedua, diperlukan pemurnian awal minyak goreng bekas sebelum diproses. Yang ketiga, membutuhkan suhu yang lebih tinggi dibanding suhu ruangan agar mempercepat proses. Ketiga hipotesa inilah yang nantinya akan dibuktikan pada proposal penelitian kami. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini merujuk pada kualitas bahan baku setiap pemrosesan, tidak akan sama. Kandungan minyak goreng bekas setiap saat akan berubah-ubah karena penggunaan minyak goreng saat memasak tidak akan sama. Setiap pemasakan, bahkan pada restoran yang sama, tetap akan berbeda. Apalagi jika restorannya berbeda. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Sultan, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Nah, landasan teorinya itu ada 2, yaitu transesterifikasi dan esterifikasi. Nah, transesterifikasinya itu trigliserin direaksikan dengan metanol dengan katalis basa sehingga menghasilkan biodiesel. Nah, biodiesel yang dihasilkan telah memenuhi standar EN 14214. Nah, yang kedua esterifikasi, free fatty acid direaksikan dengan metanol dengan katalis asam menghasilkan biodiesel. Namun, kualitas biodiesel ini kurang dibandingkan dari proses transesterifikasi. Maka dari itu hasilnya bisa dimasukkan ke proses transesterifikasi atau dilakukan distilasi. Next. Nah, telah ada penelitian sebelumnya terkait tentang pembuatan biodiesel. Nah, contohnya itu adalah ini, yaitu pembuatan biodiesel dari minyak goreng bekas dengan proses transesterifikasi menggunakan katalis KOH. Nah, penulisnya itu ada 2, yaitu Henry Dwi Cahyati dan Lestari Pujaningtas, yang diterbitkan pada tahun 2017. Next. Nah, penjelasan singkat. Nah, judul tadi, penjelasannya itu untuk memproduksi biodiesel dari minyak jelantah dan dilakukan uji densitas, uji viskositas, uji cloud point, uji angka asam, dan uji flash point. Yang variabel bebasnya yaitu merupakan tingkat konsentrasi katalis yang digunakan dan kecepatan pengadukan.
Nah, perbedaan dari penelitian ini dengan proposal kami yaitu pada judul ini hanya dilakukan transesterifikasi dan juga menggunakan bahasa KOH. Next. Nah, kerangka pemikiran. Nah, penelitian ini ingin mencoba apakah limbah minyak goreng restoran cepat saji bisa digunakan untuk menghasilkan biodiesel, di mana penelitian sebelumnya tidak memberitahu apakah bisa atau tidak. Apakah limbah minyak goreng restoran cepat saji berbeda dengan limbah minyak goreng rumahan? Dan jika terbentuk biodiesel, apakah aman untuk digunakan pada mesin diesel? Nah, penelitian sebelumnya juga hanya menggunakan proses transesterifikasi saja. Namun, proses esterifikasi juga bisa dilakukan untuk memaksimalkan jumlah produksi biodiesel. Maka dari itu, penelitian ini juga meneliti apakah metode esterifikasi juga layak digunakan untuk proses pembuatan biodiesel. Next. Nah, metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada proposal ini adalah pengujian. Nah, penelitian ini memvariasikan jumlah katalis yang digunakan untuk proses pembuatan biodieselnya. Katalis yang digunakan untuk transesterifikasi adalah NaOH dengan konsentrasi 0,25, 0,5, 0,75, dan seterusnya dengan interval 0,25% sampai 3%. Dan untuk esterifikasi adalah asam sulfat padat dengan jumlahnya dengan interval 0,5 gram. Setelah itu, hasil yang didapatkan, kita akan melakukan uji cloud point dan uji flash point untuk melihat kualitas biodiesel tersebut sebagai bahan bakar mesin diesel. Next. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada proposal ini adalah bahannya yaitu minyak goreng bekas, NaOH, H2SO4, dan air suling. Untuk alatnya yaitu neraca analitik, Erlenmeyer, gelas kimia, batang pengaduk, pemanas, centrifuge oven, dan batang pengaduk. Next. Nah, prosedur penelitian yang dilakukan ada 3, yaitu pre-treatment, esterifikasi, dan transesterifikasi. Nah, pada pre-treatment, terlebih dahulu minyak goreng bekas dilakukan penyaringan agar sisa makanan yang ada dalam minyak goreng bekas tidak tercampur ke dalam proses selanjutnya. Lalu dilakukan digam dan bleach, lalu kita hilangkan keasamannya. Dan pada proses esterifikasi, free fatty acid direaksikan dengan metanol dan katalis asam untuk menghasilkan biodiesel. Dan untuk transesterifikasi, yaitu triglycerin direaksikan dengan metanol dengan katalis basa untuk menghasilkan biodiesel. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya, Ihsan. Oke, terima kasih kepada Sultan yang telah menjelaskan. Mungkin hanya ini saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari proposal penelitian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.